Selamat pagi saudara, shalom. Kita bersyukur buat pagi hari ini, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan dengan membawa segala ucapan syukur kita untuk segala kebaikannya. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Makasih Tuhan. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur,
Ku bersyukur atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami renungkan betapa baiknya Tuhan bagi kami, kalau kami renungkan betapa besar cintamu bagi kami Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini, kami tahu semua ini adalah bukti dari kebaikan-Mu. Kau ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami hari ini dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow, puji Tuhan. Pujian yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat apa yang kita renungkan, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita tidak bisa balas segala kebaikan Tuhan, saudara, selain dengan kehidupan kita. Ya, kita nggak akan pernah bisa balas kebaikan Tuhan. Dengan apapun juga kita nggak akan pernah bisa balas. Oleh sebab itu, kalau kita telah menerima kasih yang besar itu, maka biarlah dari kehidupan kita juga keluar sikap yang luar biasa. Kita mencerminkan, memanifestasikan kasih Allah yang besar itu bagi kita. Saudara, kita akan teruskan dari Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-41. Yesus menjawab pertanyaan yang ada di dalam hati dari orang Farisi itu. Yesus berkata begini. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Wow, luar biasa. Saudara, kemarin kita telah belajar bahwa Tuhan menerima kita tanpa melihat keadaan latar belakang kita. Kalau kita datang ke hadapannya dengan percaya, Tuhan menerima kita. Dan Tuhan datang ke dalam dunia untuk setiap orang-orang berdosa. Dia adalah sahabat orang berdosa, untuk membawa orang berdosa itu kembali kepada Allah. Saudara, Yesus berkata kepada Simon orang Farisi, dia berkata, ada dua orang yang memiliki hutang. Satu hutangnya 5, satu hutangnya 50. Kalau kedua orang ini hutangnya dihapus, kira-kira yang mana yang akan lebih berterima kasih kepada sang pemberi hutang? Dan orang Farisi itu menjawab, ya mungkin saya kira yang akan lebih berterima kasih yang hutangnya lebih banyak. Yesus berkata, iya betul. Seperti perempuan yang datang menjamah Yesus. Yesus berkata, seperti perempuan ini, dosanya yang banyak itu telah diampuni karena dia telah banyak melakukan, dia mengekspresikan betapa dia bersyukur dosanya telah diampuni. Saudara harus perhatikan, jangan sampai salah paham. Yesus berkata dosanya yang banyak itu telah diampuni, itu terlihat dari apa yang telah dia lakukan. Terlihat dari bagaimana dia menghargai, bagaimana dia menyembah, bagaimana dia hancur hati di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita mengerti bahwa kita punya hutang yang banyak sama Tuhan, dan kita diampuni oleh kasih karunia-Nya, ketika kita memahami bahwa kita ini telah rusak oleh dosa, maka kehidupan kita juga pasti akan berbeda di hadapan Allah.
Orang Farisi ini mungkin merasa dia telah melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan, dia melakukan banyak sekali hukum Taurat, dia melakukan dengan mungkin hampir sempurna, sehingga dia merasa dia nggak perlu kasih karunia Allah, dia nggak perlu anugerah Allah. Dia seperti orang yang diampuni, yang dihapuskan hutangnya yang hanya 5 itu, saudara. Jadi dia tidak perlu melakukan banyak hal karena dia tahu mungkin dia percaya dengan kemampuannya dia bisa. Tapi Yesus berkata, orang yang diampuni dosanya ini, orang ini yang telah membasuh kakiku, dia telah diampuni dosanya. Terlihat dari bagaimana dia memperlakukan aku. Saudara, kegagalan paling besar dalam hidup kita adalah kegagalan mengasihi Tuhan. Karena Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Saudara, kita bisa mengasihi Allah ketika kita mengerti bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Kita hanya bisa mengasihi Tuhan ketika kita menyadari betul bahwa kita ini sebenarnya nggak layak. Kita ini sebenarnya nggak mampu. Kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Bukan karena kita rajin ini dan itu sehingga Tuhan mengasihi kita. Tapi karena Tuhan mengasihi kita luar biasa. Sehingga dia memberikan kita Roh Kudus untuk kita bisa mengerjakan semua yang baik, semua yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, biar kita mengerti betul bahwa kita punya banyak hutang sama Tuhan. Kita punya banyak hutang sama Tuhan. Dan Tuhan begitu mengasihi kita. Selalu Tuhan kasih kesempatan buat kita. Selalu Tuhan kasih kita kesempatan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita telah diampuni dari dosa yang begitu besar, kalau kita telah diampuni dari pelanggaran yang begitu besar, mari tunjukkan dari kehidupan kita. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Latihlah tubuh kita untuk mengasihi Tuhan. Latihlah pikiran kita, mulut kita, latihlah perasaan kita untuk mengasihi Tuhan. Latihlah hidup kita untuk memanifestasikan bagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Kita telah ditebus dari segala cara hidup yang sia-sia, saudara. Kita telah ditebus dari segala cara pikir yang bodoh, saudara. Oleh sebab itu mari kita latih pikiran kita, hati kita untuk kita berpikir, berperasaan seperti Kristus dalam hidup ini. Sehingga kita tidak lagi jatuh ke dalam banyak hal yang menyeret kita kepada kesesatan. Setiap kali kita bangun pagi, mari renungkan betapa Tuhan mengasihi kita. Dan ketika kita menyadari Tuhan mengasihi kita, mari tunjukkan kasih-Mu kepada Tuhan. Selama kita ada di dunia, Tuhan mau supaya kita terus mengasihi Tuhan, yang lahir dari kesadaran akan kasih-Nya terlebih dahulu. Kemarin ada satu perumpamaan, ilustrasi yang diberikan oleh Pastor Adon yang luar biasa, saudara. Bagaimana caranya supaya anak-anak bisa mengikuti arahan orang tua tanpa ada rasa keterpaksaan? Bagaimana caranya supaya anak-anak bisa taat kepada orang tua tanpa ada rasa keterpaksaan? Jawabannya cuma satu, saudara. Hanya kasih yang bisa membuat itu terjadi. Kita gak mungkin bisa taat kepada Allah kalau kita tidak mengasihi Dia. Kita gak mungkin bisa berbuat yang terbaik buat Tuhan kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan pagi hari ini menguatkan kita, memberkati kita. 3 hari ini kita belajar, mungkin besok dan sampai hari Sabtu kita masih akan terus belajar tentang bertumbuh, tentang kasih, dalam kasih karunia Allah. Saya mau kita benar-benar memahami hal ini, bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dan di dalam Tuhan ada kepastian bahwa kita diterima. Mari saudara, manifestasikan kehidupan Allah dalam hidup kita. Biarkan Tuhan memanifestasikan kehidupannya lewat hidup kita. Pancarkan kasih Kristus dari kehidupan kita, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu, karena kita telah terlebih dahulu dikasihi dengan kasih yang begitu besar. Kita gak bisa balas kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur buat kebaikan, anugerah-Mu yang menolong kami untuk kami memahami firman-Mu, Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun berada, biar setiap kami menerima sesuatu yang baik pagi hari ini, biar setiap kami diberkati Tuhan dan kami dikuatkan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu dan terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.